Halo teman-teman, selamat datang di podcast Self Love dengan saya Sania dan Bu Sukma. Hari ini Hari Kesehatan Mental Dunia. Apakah teman-teman sudah berbahagia? Nah, kali ini pada podcast hari ini kita akan membahas topik tentang kesehatan mental tentunya. Nah, khususnya karena hari ini adalah Hari Kesehatan Mental, kita akan membahas tentang kesehatan mental dalam bekerja dengan Bu Sukma. Oke teman-teman, siapkan pengalaman, pertanyaan di kolom komentar ya teman-teman. Nah, langsung aja ya Bu, kita terkait tentang kesehatan mental dalam bekerja. Kira-kira apa sih tanggapan dari Bu Sukma mengenai isu-isu atau fenomena terkait kesehatan mental dunia kerja akhir-akhir ini, Bu, seperti itu. Baik, ya, karena hari ini adalah Hari Kesehatan Mental Dunia yang diperingati tanggal 10 Oktober ya 2024 dan kebetulan topiknya memang kesehatan mental dalam dunia kerja. Ya, jadi kesehatan mental itu Mbak Shania memiliki peran yang besar sekali terhadap banyak hal. Orang yang sehat mental cenderung mereka itu bisa berpikir lebih jernih. Nah, dalam dunia kerja, ketika dia melakukan tugas ataupun pekerjaannya bisa lebih berkonsentrasi. Nah, kalau pikiran kita jernih, fokus ataupun konsentrasi kita baik, tentu dalam mengerjakan tugas jadi lebih cepat terselesaikan. Itu yang pertama. Kemudian orang yang sehat mental juga memiliki perasaan yang positif. Salah satu ciri kebahagiaan itu memiliki emosi positif yang dominan. Nah, ketika kita sehat mental, hati kita senang, ya kan, juga cinta terhadap pekerjaan kita, maka outputnya juga dalam kontribusi, dalam perilaku ataupun produktivitasnya juga jadi meningkat teman-teman. Nah, jadi orang yang sehat mental akan mempengaruhi kinerjanya, kemudian produktivitasnya, kemudian kemampuan kreativitasnya gitu ya, karena pikirannya positif jadi ide-ide lebih mudah untuk muncul dan akhirnya juga dalam relasi juga terbangun dengan positif. Nah, jadi dia bisa membina hubungan yang sehat baik dengan atasan, rekan kerja maupun customer ataupun klien dari perusahaannya. Begitu. Oke, terkait tentang work performance gitu ya Bu ya. Work performance itu kan banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya kan gimana cara kita nyaman gitu ya Bu di tempat kerja. Gimana kalau kita bisa nyaman kan pasti kita akan mempunyai bentuk perilaku yang positif juga untuk instansi atau perusahaan yang kita kita kerja gitu kan ya Bu. Nah, kira-kira apa gitu Bu? Saya juga ingin belajar gimana cara kita itu biar nyaman gitu Bu. Kira-kira ada tipsnya nggak sih Bu gitu? Ya, bagaimana cara untuk bisa nyaman di tempat kerja ya. Nah, di sini saya coba angkat dari teorinya psikologi positif, Mbak Sania, ada istilah yang namanya work engagement atau keterikatan kerja. Di mana di dalam keterikatan kerja ini seseorang yang sudah engage dengan pekerjaannya dia bisa tadi produktif dan nyaman ya, sehingga kalau dia nyaman pekerjaannya juga jadi lebih optimal begitu ya. Nah, di work engagement ini disebutkan ada 3 faktor yang turut mempengaruhi sejauh mana seseorang itu nyaman dengan pekerjaannya. Nah, 3 ini disebut juga dengan landasan motivasinya ya, dorongan seseorang kenapa bisa engage dengan pekerjaannya. Ada 3, yang pertama itu diistilahkan dengan istilah job. Nah, ataupun dimaknai job ini adalah imbalan yang dia peroleh, gaji, bonus, ataupun pekerjaan itu sendiri, job desk yang dia kerjakan. Nah, kalau pekerjaan yang dia peroleh, yang dia kerjakan itu sesuai dengan passion-nya, sesuai dengan kompetensi yang dia punya, maka dia akan semakin engage, semakin termotivasi, semakin nyaman ketika bekerja. Begitupun kalau imbalan yang dia peroleh juga sesuai dengan ekspektasinya, maka dia juga akan semakin nyaman dan engage dengan pekerjaannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua diistilahkan dengan istilah karir. Nah, jadi setiap orang kan ingin ya jenjang karirnya itu ada peningkatan atau prestasi, kan dianggap prestasi ya kalau karir kita itu ada peningkatan dari waktu ke waktu. Ini juga bisa menjadi landasan
kenapa seseorang itu bisa engage, bisa nyaman dengan pekerjaannya. Dia punya motivasi untuk pencapaiannya itu lebih tinggi dari kondisi yang sebelumnya. Nah, itu dari sisi pencapaian juga bisa mempengaruhi kenyamanan seseorang dalam bekerja. Nah, namun dua hal ini sifatnya berasal dari luar. Kenyamanan yang berasal dari luar dirinya atau disebut juga motivasi eksternal. Ya, kalau motivasi eksternal artinya ketika dua kondisi tadi belum ideal, katakanlah pekerjaannya ternyata nggak sesuai nih dengan passionnya, ya kan? Atau imbalannya masih belum sesuai nih dengan kebutuhannya. Kebutuhannya udah meningkat, ternyata imbalannya masih sama nih. Atau dari segi karir ternyata perusahaannya belum punya jenjang karir yang memadai. Atau bahkan misalnya dia sudah menunjukkan kontribusi yang baik, kinerja yang optimal, tapi bukan dia nih yang dipromosikan, melainkan temennya, gitu kan? Sehingga kalau kita menempatkan engagement atau motivasi kita dari luar, dan ketika ada kondisi yang belum ideal seperti tadi, perusahaan belum bisa memenuhi ekspektasi kita, ini yang bisa membuat kenyamanan tadi jadi berpengaruh. Ketika kondisinya sesuai, kita jadi nyaman, engage, ya. Ketika kondisinya belum sesuai, kita jadi naik turun nih motivasinya. Unstable gitu ya. Tidak stabil, betul. Nah, maka disampaikan ada juga poin yang ketiga. Yang ini bisa membuat kita lebih engage lagi dibanding dua poin yang di atas. Apa itu, Bu? Apa itu ya? Mau tahu teman-teman? Kira-kira di-spill nggak ya? Iya, nah poin yang ketiga disebut dengan calling. Calling itu panggilan jiwa, ya kan? Atau bisa juga dimaknai dengan makna hidup, tujuan hidup. Nah, jadi dalam bekerja pun kita perlu memiliki tujuan hidup. Apa sih makna dari pekerjaan yang kita lakukan? Nah, jadi tujuan hidup ini sifatnya berasal dari dalam. Kalau tadi motivasinya berasal dari luar, eksternal, kalau kita menemukan calling dalam diri kita terkait pekerjaan kita, namanya motivasi internal. Nah, jadi kalau motivasinya dari internal kan kita bisa utak-atik ya teman-teman. Ketika motivasinya lagi rendah ya kita bisa naikkan sendiri. Nah, kita sesuaikan lagi tujuan hidupnya, makna hidupnya, sehingga kita jadi termotivasi lagi. Begitu. Nah, untuk menemukan makna hidup ini kira-kira gimana ya caranya gitu ya supaya kita bisa terus termotivasi dengan apa yang kita kerjakan. Menurut Mbak Shania, kira-kira bagaimana Mbak Shania? Untuk terus termotivasinya itu menemukan dari dalam ya. Ya, tentu yang pertama dari diri kita sendiri ya Bu ya. Dimana kalau kita merasa pekerjaan itu sudah cocok dari bentuk apapun itu, dari segi materi atau dari segi psikologisnya, adaptasinya gitu, pasti kita juga bisa menciptakan engagement yang bagus juga gitu ya Bu ya. Kalau dari saya yang penting juga kenyamanan sih Bu. Kenyamanan ya, kenyamanan psikologis ya. Betul. Jadi kita merasa nyaman di lingkungannya, dengan pekerjaannya, termasuk kita dengan diri sendiri. Tadi benar, dimulai dari diri sendiri. Jadi motivasi yang dari internal inilah yang perlu kita tumbuhkan. Kita perlu bertanya ke diri kita sendiri, apa sih makna dari pekerjaan yang kita lakukan tadi. Nah, di psikologi juga ada tuh disebut dengan istilahnya 5 why. Nah, jadi bertanya 5 kali mengapa ke dalam diri sendiri untuk kita bisa menemukan apa sih makna terdalam dari mengapa kita bekerja itu. Kita mau coba Mbak Shania? Boleh Bu. Boleh ya. Nah, jadi teman-teman boleh sambil praktekkan dan boleh ikut menjawab juga di kolom komentar terkait 5 why ini. Saya coba dengan Mbak Shania untuk teman-teman juga bisa praktek menemukan makna hidupnya dalam bekerja. Siap Mbak Shania? Siap dong Bu. Siap ya. Oke, pertanyaan why pertama. Mengapa Mbak Shania memutuskan untuk bekerja? Yang pertama untuk mencari pengalaman, terus menstabilkan secara materi gitu Bu. Oke, ingin mencari pengalaman dan menstabilkan secara materi. Mengapa Mbak Shania ingin merasa nyaman dan stabil secara materi? Karena ya ada sesuatu yang harus dipenuhi, sesuatu yang harus
kita kejar juga kayak gitu sih Bu. Oke, mengapa Mbak Shania ingin memenuhi sesuatu tersebut atau ingin mengejar sesuatu tersebut? Kalau dari segi pengalaman, memperbanyak pengalaman juga untuk kita lebih profesional. Satu, terus kalau kita profesional, kita pasti bisa membantu orang banyak juga. Kalau secara materi, kalau kita sudah mencapai goals kita akan merasa cukup dan bersyukur gitu Bu. Oke, mengapa Mbak Shania ingin bisa menjadi pribadi yang profesional di bidangnya sehingga bisa membantu orang lain, materinya tercukupi dan akhirnya bisa menjadi pribadi yang bersyukur. Kenapa ingin mencapai semua itu? Apa outputnya? Oke, kalau outputnya sendiri Di diri Mbak menjadi Shania. selain menjadi seorang yang profesional di bidangnya, bisa menerapkan ilmu-ilmu yang saya pelajari ketika sekolah, ketika kuliah. Selain itu, kalau dari personal saya sendiri, saya pengen bahagia dengan diri saya sendiri dan juga membahagiakan orang lain kalau saya bisa gitu. Tapi mulai dari saya sendiri gitu. Oke, berarti outputnya adalah Mbak Shania dengan bekerja ini ingin dirinya semakin merasa bahagia dan syukur-syukur bisa juga ikut membahagiakan orang lain. Kenapa sih kok pengen mencapai kondisi itu? Bisa bahagia dengan dirinya dan bisa membahagiakan orang di sekitarnya. Karena ada rasa tentram hati gitu Bu. Kalau udah bisa, aku bisa membahagiakan diriku sendiri dan orang lain tuh pasti kita akan, itu salah satu achievement gitu Bu, buat diri saya kayak gitu Bu. Oke, merasa tentram dan merasa sebuah prestasi ya, achievement ya dalam dirinya dengan bisa membahagiakan diri dan juga orang lain. Nah, teman-teman sekalian bisa dipahami ya alurnya ya ketika kita menggali lebih dalam. Awalnya memang motivasi kita sama seperti teori tadi, materi, ya kan? Di awal Mbak Shania juga menjawab sama. Motivasi awalnya ingin materi gitu ya, ingin pengalaman terkait dengan job, ya kan? Kemudian yang kedua karir, Mbak Shania ingin bisa bermanfaat, ingin profesional, sama seperti materinya. Namun ketika digali lebih dalam ternyata ketemu bahwa esensi dari semua keinginan tersebut adalah ingin bahagia. Self love. Ingin self love ya kan, ingin menyayangi dirinya dan bermanfaat bagi sesama. Nah, artinya teman-teman, pekerjaan yang kita lakukan apapun bentuknya saat ini itu bisa menjadi jembatan kita untuk mewujudkan calling kita tadi, untuk bahagia menjadi diri kita dan untuk bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita lewat pekerjaan apapun yang sedang kita jalani saat ini. Dan outputnya tadi, hatinya jadi tentram. Ya, begitu Mbak Shania. Oke. Hal yang bisa membuat kita merasa semakin nyaman dalam bekerja. Oke, menarik banget ya teman-teman, bisa diambil dari beberapa tips kenyamanan di tempat kerja itu dari ketiga faktor tersebut, dari yang pertama job, terus karir, dan yang terakhir calling, dan ada tips lagi tadi ya tentang menanyakan kepada diri kita sendiri kenapa kita mengambil suatu pekerjaan tersebut dan tujuannya apa sih kayak gitu ya. Itu bisa kita terapkan secara mandiri gitu ya teman-teman ya. Atau misalkan teman-teman masih butuh bantuan ke profesional, terutama ke Bu Sukma, boleh kita bantu juga menjembatani teman-teman agar mencapai tujuan hidup teman-teman gitu ya. Oke, terakhir Bu, saya ada pertanyaan nih Bu, mengenai 3 faktor tersebut tadi yang job, karir, dan calling itu kan di mana tips-tips untuk kita bisa nyaman ketika kerja, di mana kita akan mendapatkan output yang banyak gitu ya Bu, setelah kita mencapai kenyamanan. Nah, apa sih Bu ciri-ciri atau tanda-tanda orang atau pekerja yang sudah mencapai titik tersebut atau bisa dikatakan sehat mentalnya gitu Bu? Oke. Apa ya Bu? Oke, ciri-cirinya seseorang yang sudah sehat mental dan semakin nyaman dalam bekerja, outputnya begitu ya. Nah, kalau dari versi WHO itu ada 4 kriteria pribadi yang sehat mental. Yang pertama,
mereka yang sehat mental itu mengetahui ataupun menyadari potensi dirinya. Nah, jadi kita ini kan semua makhluk Tuhan ya, yang mana Tuhan itu maha adil dan setiap manusia itu sudah dibekali aset yang luar biasa dalam dirinya. Dikasih akal, dikasih hati, dikasih fisik, untuk kemudian menjadi tanggung jawabnya memberdayakan semua potensi yang ada ini. Nah, sehingga dengan dia menyadari itu, dia bisa mengembangkan dirinya dengan belajar, upgrade diri, tambah pengalaman tadi ya, untuk kemudian potensi yang sudah ada ini bisa menjadi maksimal. Jadi orang yang sehat mental tuh gemar belajar. Nah, open mind ya kan. Yang kedua, ciri orang yang sehat mental adalah mereka juga berkontribusi. Nah, jadi kalau kita sudah punya potensinya sudah kita latih terus, outputnya kita kan berkontribusi. Maka orang yang sehat mental tuh senang berkarya, kreatif, suka menghasilkan sesuatu produktif tadi ya. Nah, juga suka membantu orang lain gitu ya. Nah, ini ciri yang kedua. Jadi dia fokus berkontribusi. Nah, makanya bedanya yang belum sehat mental dengan yang sudah sehat mental. Yang sudah sehat mental fokusnya memberi, melayani, mengasihi, mencintai. Sedangkan kalau kita masih proses untuk lebih sehat mental, kita masih ego. Inginnya dipahami, inginnya dimengerti, inginnya dilayani. Nah, ini bedanya. Sehingga kalau yang sudah sehat mental, dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, sehingga dia sudah lebih bisa fokus memberi ataupun berkontribusi. Itu yang kedua. Yang ketiga, Mbak Shania, adalah orang yang sehat mental itu mampu mengatasi stres atau tekanan sehari-hari. Ya, namanya bekerja pasti ada target, ada tantangannya, ada tekanannya, ya kan? Nah, orang yang sehat mental karena dia itu bahagia, ya kan? Orang sehat mental itu kan cirinya bahagia, tenang, syukur gitu ya. Sehingga kalaupun dia ada tekanan atau ada kalanya dia melakukan kesalahan atau dia melakukan kegagalan dalam bekerja, dia mampu meregulasi emosinya dengan baik. Manajemen emosi manajemen emosinya baik, cerdas secara emosi. Jadi kalaupun dia merasa sedih, kesel mungkin ke atasan, ataupun kecewa dengan diri sendiri, kok salah, kok gagal, dia mudah untuk meregulasi emosinya sehingga dia bisa bangkit lagi gitu. Jadi wajar banget kok kalau misalnya kita salah, kita gagal, kita sedih, kita kecewa, kita merasa bersalah gitu ya. Tapi orang yang sehat mental cepat meregulasi itu sehingga dia bangkit lagi. Nah, perbedaannya di situ. Nah, makanya orang yang sehat mental mampu mengatasi tekanan yang dihadapi sehari-hari. Jadi dia bisa memaknai bahwa salah itu manusiawi gitu lah, tidak kemudian berlarut-larut menyalahkan diri sendiri. Makanya akhirnya orang yang sehat mental mampu membangun relasi yang sehat juga dengan orang lain. Kenapa? Karena dia dengan dirinya sendiri aja sayang gitu. Ketika dia salah, dia mudah memaafkan. Maka ketika dia berinteraksi dengan orang lain, misalnya stafnya salah atau atasannya mungkin membuat dia malu atau kesel, dia mudah juga untuk memaafkan orang lain. Nah, jadi tidak baper, tidak sensitif, karena dia ke dirinya juga begitu, sayang ke dirinya. Nah, menghargai dirinya, maka dia pun akan lebih-lebih lagi menyayangi ataupun menghargai orang-orang di sekitarnya. Makanya nanti orang yang sehat mental dalam menjalin relasi sosial di tempat kerja, di keluarga, dimanapun dia berada itu jauh lebih sehat dan menyenangkan. Nah, begitu. Jadi kalau mau lihat teman-temannya di tempat kerja sehat mental, nah bisa dicek dari tadi orangnya pembelajar, kinerjanya atau produktif, kemudian dia kalaupun stres dia bisa have fun juga ya, nggak berlarut-larut, kemudian juga bisa membina relasi yang baik dengan siapa aja. Begitu Mbak Shania. Menarik banget ya teman-teman. Tadi beberapa ciri-ciri sehat mentalnya orang kerja gitu ya teman-teman, bisa direfleksikan sendiri atau bisa di kolom chat juga sharing gitu teman-teman. Nanti kita akan sebisa mungkin kita akan balas gitu ya teman-teman ya. Oke, terkait kesehatan mental dalam bekerja itu kan sangat penting banget ya teman-teman ya. Oke, di sini kami juga akan menyediakan layanan mengenai happiness at work, di mana happiness at work itu adalah pelatihan
pelatihan dalam segi untuk membina kesehatan mental di kantor-kantor teman-teman. Jika berkenan dapat menghubungi nomor admin yang akan diinformasikan pada kolom di bawah atau di description box di bawah nanti ya teman-teman. Oke, terima kasih Bu Sukma atas waktu dan kesediaan materi yang sangat Sama-sama, Mbak interaktif Shania. dan inspiratif ya teman-teman. Semoga nanti kita akan ada podcast-podcast lain lagi yang dengan topik-topik yang menyenangkan dan menarik untuk diangkat. Oke, selamat Hari Kesehatan Mental Dunia tahun 2024. Semoga kita tetap sehat selalu dan bahagia selalu. Kira-kira Ibu Sukma ada self reminder buat teman-teman gitu Bu? Oke, dalam rangka Hari Kesehatan Mental Dunia pada hari ini saya berpesan sayangi diri, teruslah berkontribusi. Dan bila teman-teman dan instansi seperti yang disampaikan Mbak Shania ingin berkolaborasi bekerja sama dengan kami untuk mengadakan pelatihan ataupun seminar Happiness at Work, menjaga kesehatan mental dalam bekerja, bisa bekerja sama dengan kami untuk hadir secara online ataupun offline di kantor teman-teman. Semoga bisa bekerja sama. Amin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.